dimana kondisinya tuh udah stres banget, udah trauma, udah depresi karena dia mendapatkan perlakuan buruk selama bertahun-tahun, ya sekitar 3 tahun lah ya, sampai bunuh diri gitu. Balik lagi sama Fanny di sini, and welcome back to our channel Kena Mental. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat, baik fisik ataupun mentalnya. Nah, biasanya gue menceritakan kasus-kasus yang berakhir sad ending. Hari ini gue akan menceritakan kasus pelecehan seksual yang korbannya itu berhasil survive, bahkan bisa membantu menangkap pelakunya, alias happy ending. Ini dia kisah Lisa McVey. Lisa McVey Nolan. Dia lahir pada bulan Maret tahun 1967. Si Lisa ini tumbuh dalam keluarga yang broken home. Jadi dia tuh tinggal sama neneknya dan pacar neneknya di dalam satu rumah yang sama di daerah Tampa, Florida. Dia tinggal sama neneknya itu dari umur 14 tahun guys, dan sampai saat itu dia udah berumur 17 tahun. Nah, si ibunya Lisa ini merupakan seorang pecandu alkohol dan juga narkoboy. Dia tinggal sama saudara perempuannya. Nah, selama 3 tahun si Lisa ini tinggal sama nenek dan pacar neneknya, ternyata si Lisa ini sering banget mendapatkan pelecehan seksual dan penganiayaan dari pacar neneknya itu. Bahkan dia juga sering diancam menggunakan pistol. Nah, Lisa ini sebenarnya kerja guys. Dia tuh kerja kayak di semacam toko donat gitu yang emang gak jauh dari rumah neneknya. Dan Mbak Lisa ini termasuk karyawan yang rajin di tempat kerjanya. Tapi karena perlakuan gak enak yang diterima dia selama bertahun-tahun, dia pun mengalami rasa stres, kecemasan, depresi. Ya, itu bisa mengganggu kinerjanya dia juga di tempat kerja. By the way guys, sebelum gue lanjut, ini mohon maaf banget kalau misalnya kalian mendengar suara-suara yang agak berisik ya, karena di luar tuh lagi hujan. Jadi ya udah, nggak apa-apa ya, nikmatin aja videonya sampai kelar. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Hingga pada tanggal 2 November tahun 1984, Lisa ini membuat semacam kayak surat wasiat gitu dan memiliki rencana untuk diri. Keesokan harinya, pada tanggal 3 November, si Lisa ini tuh pulang kerja nih ceritanya. Terus dia tuh biasanya emang pulang pergi pakai sepeda guys. Setelah itu, tiba-tiba ada orang yang sengaja nabrak dia supaya dia tuh jatuh. Setelah Lisa jatuh, matanya Lisa ini ditutup, terus dia langsung disekap dan dibawa secara paksa ke dalam mobil. Nah, karena matanya tadi ditutup nih, Lisa nih nggak tahu siapa sebenarnya yang nyulik dia. Sampai akhirnya tuh dia dibawa ke sebuah kayak semacam apartemen gitu. Dan akhirnya dia mulai nih ngenalin suara dan perilaku yang diterima dia dari si penculik itu. Dia pun mengenali bahwa penculik itu adalah Bobby Joe Long, atau yang tidak lain adalah pacar dari neneknya. Di sana Lisa itu disekap, dianiaya, dan ditodong pistol kalau misalnya si Lisa ini tuh nggak mau nurutin perintahnya si Long. Sadisnya, Lisa harus melayani nafsunya Long dan mendapatkan perkosaan selama 26 jam dengan mata yang masih tertutup kain. Bahkan dengan bangganya, Long ini tuh ngomong ke Lisa bahwa sebelum dia memperkosa Lisa, dia tuh udah memperkosa banyak wanita. Ini by the way, maaf banget ya guys, agaknya hujannya makin kenceng ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin kalau suaranya agak kurang-kurang enak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, Lisa ini cerdik banget guys. Dia itu membuat strategi supaya si Long ini tuh nggak tahu kalau sebenarnya dia tuh dijebak.
Jadi karena dia tuh udah sering mendapatkan kekerasan seksual ketika dia di rumah neneknya, kayak secara istilahnya kan mereka udah deket gitu ya, karena udah sering begitu. Nah, Lisa ini menggunakan teknik psikologi terbalik yang membuat Long ini melihat Lisa sebagai seorang manusia, bukan sebagai objek. Jadi sifatnya emang kayak manipulatif gitu. So guys, si Lisa ini sempat ngomong nih ke si Long. Katanya, "Listen, it's unfortunate how we met, but I can be your girlfriend. I could take care of you and no one ever has to know." Yang kurang lebih artinya kayak, dengar, ya sungguh disayangkan gimana kita bertemu, dalam arti kayak cara bertemunya mereka. Dan dia bilang kalau aku tuh bisa loh jadi pacarmu, aku bisa jaga kamu, dan gak perlu ada orang yang tahu. Karena udah jatuh cinta nih, akhirnya Long ini tuh terbuai sama kata-katanya Lisa. Dia pun menjawab kalau sebenarnya dia tuh gak bisa ngelepasin Lisa. Kemudian Lisa pun cerita kalau sebenarnya dia tuh punya seorang ayah yang emang posisinya tuh udah sakit-sakitan. Dan yang bisa ngerawat ayahnya itu cuman Lisa aja. Nah, karena percaya nih dan kasihan juga sama Lisa, akhirnya si Long ini tuh nganterin Lisa ke jalan Hillsborough, kemudian nyuruh Lisa untuk berdiri di sana kayak sekitar 5 menit sebelum dia membuka penutup matanya. Abis itu, si Long ini pergilah pakai mobilnya. Nah, si Lisa pun membuka penutup matanya dan melihat ada pohon ek di depan dia. Dia pun tersadar bahwa di hari itu, dia merasa akan memulai kehidupan yang baru, alias dia sudah dibebaskan oleh Long. Nah, ini dia plot twistnya guys. Jadi si Lisa ini benar-benar seorang perempuan yang cerdik banget, yang cerdas banget. Karena dia tuh udah punya banyak plan, banyak rencana, banyak strategi, serta udah melakukan beberapa hal juga. Pertama, dia ingat semua hal yang dia intip nih dari bawah penutup matanya itu. Salah satunya adalah papan nama yang bertuliskan Magnum di mobilnya si Long. Kedua, selama dia dibawa nih ke apartemen, itu kan posisi matanya kan ditutup ya. Nah, dia tuh menghitung jumlah tangga yang dilewatin sampai menuju kamarnya si Long ini. Dan yang ketiga, dia menempelkan banyak banget sidik jari di ruangannya Long, khususnya di kamar mandi. Selain itu, Lisa ini juga mengingat wajahnya Long ketika dia sempat ngeraba wajahnya, yaitu punya ciri-ciri kayak di mukanya tuh ada bopeng gitu, terus ada kumis kecil juga, rambutnya pendek dengan potongan yang bersih, serta badan yang agak gemuk. Akhirnya Lisa ini membuat laporan dan semua hal-hal tadi itu disampaikan ke kepolisian untuk membantu menangkap Long. Nah, kebetulan di kota itu lagi ada kasus pembunuhan berantai yang pelakunya tuh masih jadi buronan. Jadi dikaitin lah nih kasusnya si Lisa, kasus penculikan dengan pembunuhan berantai. Keesokan harinya, polisi Tampa, Deputi Hillsborough County, dan Biro Investigasi Federal, mereka langsung bagi tim dan bagi tugas. Mereka pun mulai nyebar nih dan nyari mobil Dodge Magnum merah di area-area yang udah dijelasin sama Lisa, yang kemungkinan itu menjadi tempat penculikannya Lisa. Akhirnya tanggal 16 November tahun 1984, Long ditangkap atas kasus penculikan dan pemerkosaan terhadap Lisa McVey. Ternyata guys, kasus pembunuhan berantai itu juga dilakukan sama si Long loh. Long ini dikategorikan menjadi pembunuh berantai yang cukup terkenal di Florida. Dia mengaku udah membunuh 10 wanita dan memperkosa puluhan wanita dari kurun waktu sekitar bulan Maret sampai bulan November tahun 1984. Wow. Korbannya kebanyakan merupakan pekerja seks, penari eksotis, dan wanita yang pasang iklan menjual furnitur di koran-koran. Nah, dari situ si Long ini tuh sempat dapat julukan pemerkosa iklan baris. Karena kan wanita-wanita ini tuh suka pasang iklan baris gitu kan di surat kabar. Rata-rata korban yang dibunuh sama si Long ini itu usianya sekitar 18 sampai 28 tahun. Dan prosesnya pun sama kayak penculikannya si Lisa. Dengan ya kondisinya dia terakhir kelihatan tuh jalan sendirian, terus udah larut malam juga.
Dan biasanya juga orang-orang yang emang posisinya tuh pulang dari bar, klub malam, serta orang-orang yang pulang kerja. Long yang berumur 65 tahun ini, yang alias sudah kakek-kakek ya, bisa dibilang ya, ini dijatuhi hukuman mati. Eksekusinya baru dilakukan setelah 34 tahun dari si Long didakwa tadi. Dan surat kematiannya pun baru ditandatangani tanggal 23 April tahun 2019. Eksekusinya pun dilakukan pada tanggal 23 Mei tahun 2019 jam 6:55 sore dan dengan suntikan mematikan. Nah guys, back to Lisa, dimana kondisinya tuh udah stres banget, udah trauma, udah depresi karena dia mendapatkan perlakuan buruk selama bertahun-tahun, ya sekitar 3 tahun lah ya. Apalagi dia sampai kepikiran untuk bunuh diri gitu. Yalah gila, gimana seorang perempuan itu ngerasa aman kalau bahkan di rumahnya sendiri aja dia tuh mendapatkan perlakuan yang kayak gitu. Tapi Lisa ini merupakan sosok yang hebat banget guys. Justru setelah dia mengalami penculikan, pemerkosaan, ya semua situasi buruk itulah, justru dia merasa kayak lebih semangat untuk berjuang hidup, untuk menjalani hidup. Bahkan dia termotivasi untuk masuk ke jurusan hukum. Lisa ini pengen banget ngebantu perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin juga merasakan ataupun mengalami hal yang sama kayak Lisa. Karena banyak dari mereka tuh nggak berani gitu untuk speak up. Biasanya kalau ada orang yang speak up itu ya ada aja gitu yang nggak percaya. Terus juga ada juga segelintir perempuan yang ngerasa itu tuh aib gitu. Jadi dia malu untuk mengungkapkan hal tersebut. Padahal ya nggak apa-apa gitu, lo tuh harus lapor harusnya, jangan takut. Setelah dia lulus, kabarnya di tahun 1994, Lisa ini bekerja sebagai polisi di kantor Sheriff Hillsborough County. Kemudian di tahun 2003, dia tergabung dalam departemen yang sama dengan departemen yang dulu tuh nanganin kasusnya dia, yang nangkep si Long waktu nyulik Lisa. Jadi departemen itu emang spesialisasinya dalam memerangi kejahatan seksual dan melindungi anak-anak di kantor Sheriff Hillsborough County. Dia juga sempat menjadi petugas sumber daya sekolah di Sekolah Menengah Davidson selama 7 tahun. Wow, keren banget Lisa. Kayak dia udah melewati fase seberat itu, tapi dia tuh berhasil untuk bangkit lagi dan akhirnya menjadi seseorang yang lebih bermanfaat, khususnya bagi orang lain, gak cuma diri dia sendiri. Dari kasus ini sebenarnya kita tuh bisa membuktikan bahwa mental seseorang itu bisa berubah tergantung keinginan dan tekad yang kuat dari diri sendiri. Dari Lisa kita bisa belajar untuk selalu mengingat kalimat akan ada pelangi setelah hujan turun. Meskipun hujan badai halilintar jedar-jedor, pokoknya kalau misalnya hujan selesai itu pasti ada pelangi. Jadi tetap positive thinking dan terus berjuang untuk hidup lo. Jadilah seseorang yang bermanfaat dan berguna bukan buat diri sendiri tapi juga buat orang lain. Keren banget Lisa, itu benar-benar menginspirasi. Dan ya bisa dibilang gue mungkin pernah ya mendapatkan pelecehan seksual juga dulu. Tapi gue selalu berusaha untuk ya bisa dibilang merasa kalau emang gue benar, gue nggak akan takut. Dan akhirnya gue mendapatkan dukungan, baik itu dari pihak petugas lokalnya, maupun sampai ke tingkat kepolisian waktu itu sampai Polres Metro. Itu pertanda kalau misalnya kalian udah punya tekad yang kuat, pasti akan banyak orang-orang baik yang akan bantu kalian. Ya udahlah, pokoknya gue nggak mau terlalu banyak nasihat cang-cincong. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini dan nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka, like, komen, dan share video ini. Dan gue tunggu banget saran ide konten, cerita, ataupun kasus yang pengen kalian tuh dibawain gitu di channel ini. Langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa buat kalian yang baru mampir di sini, klik subscribe di bawah. Buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa nyalain juga lonceng dan notifikasinya supaya kalau misalnya kita upload video baru, kalian bisa langsung klik videonya. Pokoknya semoga kalian selalu sehat dan see you in another video. Bye-bye!